A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri waluhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sudah lama ya kita tidak melakukan perenungan hidup ini ya. Padahal mungkin di antara saudara-saudara ada yang merasa berat hidup menjalankan kehidupan ini karena keadaan ekonomi, karena keadaan banyaknya pikiran, ya kan, yang bisa menimbulkan kita sakit, ya kan. Nah, untuk itu saya mengajak kembali saudara-saudaraku dimanapun Anda berada untuk melakukan perenungan perjalanan kehidupan ini sebelum datangnya kematian. Seperti yang sering kita ucapkan di setiap untayan kita sholat, kita selalu memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Kenapa kita minta petunjuk jalan yang lurus? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dunia ini adalah salah satu gerbang untuk menuju ke alam kematian, alam yang abadi, alam yang kekal. Meninggalkan semua kesenangan-kesenangan dunia, meninggalkan semua kesusahan-kesusahan dunia. Nah, dari sekian banyak ceramah-ceramah yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ikuti, semuanya itu dengan tujuan untuk mempertebal keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudaraku, ada salah satu Ustadz Wahabi Salafi mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan minum minuman keras, dalam keadaan mabuk, apabila dia di dalam perjalanan mengalami kecelakaan, maka dia termasuk golongan yang mati syahid. Yang kedua, ada juga ustadz dari golongan Wahabi Salafi mengatakan onani dalam keadaan kita berpuasa tidak membatalkan puasa kita. Apakah benar seperti itu? Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Karena yang menanggung risiko atas apa yang kita ikuti adalah diri sendiri, bukan orang lain. Batu nisan itu tertulis atas nama sendiri-sendiri. Berarti kita bertanggung jawab atas tingkah laku kita, atas ucapan kita terhadap diri sendiri yang akan diminta pertanggungjawaban. Bukan orang yang kita ikuti, bukan orang yang berada bersama kita. Nah, mari kita renungkan. Kaum Wahabi Salafi selalu menggunakan dalil dan dalil. Maka kita pun akan menggunakan dalil. Kalau Wahabi Salafi menggunakan dalil nakli, apakah itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita gunakan juga dalil akli. Dalil akli adalah dalil berdasarkan pikiran. Apakah ada Pak dalil akli? Ada. Di Al-Quran ada 73 perintah Allah untuk kita berpikir. Coba silakan periksa. Kalau kita tak pandai menerjemahkan, kita cari terjemahan. Karena dengan sains dan teknologi zaman sekarang ini, apa yang kita bisa kita cari. Nah, minum minuman keras itulah minum yang memabukkan. Yang Nabi melarang, jangan dekati khamar.
Mendekati aja dilarang, apalagi meminum khamr, apalagi minum minuman keras. Itu termasuk golongan dosa besar. Nah, dalam keadaan minum minuman yang haram, kita mengendarai suatu kendaraan. Ternyata di dalam perjalanan kita mengalami tabrakan. Kita meninggal dunia di tempat. Bagaimana disebut dia tergolong orang mati syahid? Dia hanya mati dalam keadaan minum minuman haram. Bagaimana orang mati syahid udah pasti jannah tempatnya. Nah, ini minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan, minum minuman haram yang dilarang oleh Nabi. Tapi dimasukkan oleh ustadz tersebut dalam golongan mati syahid. Bagaimana beliau bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kondisi mabuk? Sedangkan orang dalam kondisi normal, yang siapapun saudara-saudaraku yang pernah menyaksikan dan melihat orang mengalami sakaratul maut, bagaimana dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Begitu susahnya. Begitu susahnya. Sudah ditaklilkan, sudah dibisikkan ke telinganya untuk mengikuti, susahnya bukan main. Apalagi dalam keadaan mabuk. Yang kedua, onani. Kenapa seseorang itu melakukan onani? Karena timbul dorongan birahi di dalam dirinya. Nah, kita berpuasa itu mencegah kita apa? Apa yang kita tahan di situ? Nafsu. Baik nafsu makan, nafsu minum, nafsu ingin berbuat jahat, nafsu kita ingin berhubungan suami istri. Itu kita tahan karena Allah semata-mata. Dan sekarang ada ustadz yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Dari mana itu pemahaman bisa seperti itu? Sementara yang dilakukan orang onani itu adalah melakukan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dia ingin melakukan hubungan, ingin melepaskan nafsu dia. Sementara kita diperintahkan untuk menahan nafsu. Dari mulai imsak sampai dengan kita berbuka puasa. Nah, disinilah saudara-saudara, ingatlah selalu apa dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Sehingga kita mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Seperti diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan tingkat keimanan sesuai dengan tingkat keimanan para sahabat-sahabat Nabi. Ustaz Salafi Wahabi selalu mengatakan contoh Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Zaman sekarang, kapan kita bisa melihat Rasul? Ustadz itu kapan melihat Rasul? Mengikuti paham sahabat, kapan dia ngobrol-ngobrol tukar pikiran dengan sahabat? Semata-mata mereka mendapatkan ilmu agama itu dari buku karangan-karangan ulama-ulama terdahulu. Nah, disinilah walaupun kita pandai mengaji, walaupun kita pandai menerjemahkan, walaupun kita pandai menafsirkan, tapi kalau Allah tak pernah memberikan pemahaman, maka orang tersebut tak akan pernah paham akan ajaran agama Islam. Ada lagi salah satu Ustadz Wahabi Salafi, sudah bosan melihat pertengkaran, pertikaian, perpisahan antara umat beragama. Padahal dari zaman dulu, dari zaman kakek nenek kita, bapak mama kita, kita hidup rukun dan damai. Tidak ada ucapan membid'ahkan amalan-amalan orang lain. Kenapa orang dulu tidak membid'ahkan amalan orang lain, tidak menyalahkan amalan orang lain?
Karena ada salah satu surah dalam Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan ini bisa kita juga terjemahkan, bisa kita juga mengartikan, bisa kita juga artikan. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Atau bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Tidak salah kalau dikatakan seperti itu. Karena agama itu adalah suatu keyakinan, adalah suatu kepercayaan. Yang kita yakini, yang kita anut, makanya kita ikuti. Nah, disinilah hati-hati saudaraku dalam mengikuti ceramah-ceramah agama. Selalulah ingat pesan yang saya sampaikan, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku yang mengikuti channel saya, channel Renungan Kehidupan, setiap helai napas kita ini selalu meningkatkan takwa, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi saya pun tak lupa mendoakan bagi saudaraku yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat penyakitnya, menyembuhkan, menyehatkan, dan pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan channel saya, channel Renungan Kehidupan ini bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa. Khairul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.